Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat-sobat atau pemirsa semua. Di sini kami akan berikan tips bagaimana cara mudah kita untuk nyetir mobil, terutama bagi para sobat yang belum bisa bawa mobil. Di sini kami akan berikan cara mudah. Oke, langsung saja. Di sini ada handle 3 di bawah setir. Ini terutama setir manual, sobat, bukan matic. Kalau matic nggak ada handle yang sebelah kiri, nggak ada, adanya 2. Nah, kebetulan ini manual, jadi yang paling kiri ini adalah handle kopling, terus yang tengah ini rem, kemudian yang paling kanan ini gas. Nah, seperti ini pemirsa nih caranya. Ini kopling, nah, kemudian ini yang kanan gas, terus yang tengah ini rem. Jadi posisi kaki seperti ini. Nah, yang ini kopling, ini gas, ini rem. Oke sobat, jangan lupa. Jadi sebelum kita bawa mobil, jadi kita harus paham dulu yang mana kopling, yang mana rem, yang mana gas. Nah, disitu kita harus pahami dulu. Kemudian jangan lupa pula posisi duduk kita. Nah, jok kita ini, kalau kakinya kita kira masih kurang nyaman nekannya, nah kita harus dekatkan seperti ini. Cari selah gimana enaknya. Nah, gimana enaknya kita posisi pandangan ke depan sudah enak. Nah, disitulah kita baru mulai starter, kemudian kita mulai setir. Nah, seperti ini. Oke sobat, kita langsung saja praktek biar lebih paham lagi. Pertama, awalnya kita starter, posisi handle jangan lupa ini posisi netral di tengah. Jadi kita nggak kaget nanti kalau umpamanya starter. Oke, kita starter dulu. Oke sobat, kita praktekkan caranya seperti ini. Jadi pertama-tama kalau mesin sudah hidup, kita tekan kopling dulu. Nah, kopling pertama, kopling, terus keduanya kita pegang handle masuk 1 dulu. Kalau masuk 1, caranya kita tekan ke kiri, handle ini tekan ke kiri, baru kita masukin ke, nah, terus dorong ke depan. Ini udah 1. Nah, begitu juga kalau umpamanya mau 2, tekan ke kiri langsung 2 bisa. Oke, kita caranya tekan 1 dulu aja, gigi 1, tekan ke kiri, pol mentok, baru tekan ke depan. Nah, untuk melepas kopling kita harus pelan-pelan, sesuaikan dengan gas. Kita gas sedikit, kita kopling lepas sedikit-sedikit. Nah, baru jalan tuh, berjalan tuh. Kita lepas sedikit, kopling sedikit-sedikit, kemudian gas sedikit-sedikit. Nah, jangan lupa pandangan ke depan, setir harus lurus, jangan lupa. Nah, kita gas pelan-pelan saja, santai. Kita tekan dikit aja gasnya, dikit aja. Jadi biar nggak terlalu kencang. Kita cara jalan mobilnya karena kita masih belajar. Nah, kemudian tambah sedikit gasnya,
tambah dikit. Coba kita masukin ke handle 2. Handle 2 jangan lupa ini kita tekan dulu koplingnya. Kopling sebelah kiri kita tekan, diprekan dulu, tekan ke kiri baru 2. Nah, tuh. Terus pelan, nyantai. Kalau sudah jalan, jangan lupa kaki turunkan dari kopling. Jangan dibiasakan kita gantung seperti ini. Nanti bisa mengakibatkan kampas koplingnya hangus. Jadi kita lepas aja. Kita cukup main gas sama rem. Gas sama rem. Nah, kita gas. Kemudian kalau kita udah mau ada lubang apa gimana, kita rem langsung, set, pelan-pelan saja. Nah, seperti itu. Jangan lupa pandangan ke depan. Kemudian kita perhatikan spion kanan kiri. Kita membelok ke kanan, pasang sen, tekan kopling. Nah, langsung gas lagi. Set. Oke sobat, kita mulai ke jalan yang rusak. Di sini ada teori tertentu waktu kita jalan rusak. Jadi kita harus pelan tapi mobil jangan mati. Nah, caranya handle-nya kita cukup gigi 2 saja. Gigi 2 kita lepas kopling kita lepas. Nah, terus kita atur saja setirnya, pandangan kita ke depan, lihat kanan kiri. Nah, kita lepas kopling saja, cuma main gas aja, main gas, rem, gas, rem. Nah, seperti itu pemirsa. Jadi kita tidak perlu ngoper-ngoper handle karena jalan rusak. Jadi cukup handle 2 saja, gigi 2 kita untuk jalan. Kita tinggal ngatur gas sama rem saja. Nah, seperti ini. Terus ini jalannya rusak sekali sobat, jadi kita harus pelan-pelan, tapi mesin jangan sampai mati. Kita cukup main rem sama gas saja. Jadi kopling lepas aja, nggak bakal mati dia. Kita cukup main rem, gas. Udah. Kemudian ini jalan bagus, agak nanjak, kita tambah gas dikit. Nah, perhatikan ini kita mau masukin handle yang ketiga. Jadi kita cukup tekan kopling, langsung majukan saja handle-nya. Ini udah masuk ketiga. Langsung maju, nggak usah digoyang ke kanan ke kiri, langsung majunya udah masuk ketiga. Kemudian begitu juga kalau masuk ke 4, kita tinggal narik saja handle ini ke belakang. Kita jangan lupa kopling dulu. Nah, langsung gitu aja. Nah, oke sobat nih.
sobat, kita melalui jalan jelek sekali, jadi kita nggak usah takut, kita pakai handle 2 saja. Handle 2 cukup lepas kopling, kita main rem dan gas. Nah, ini nggak bakal mati dia. Ini pakai handle 2 saja. Kita pilih jalannya yang kira-kira nggak nyangkut di bawah mobil. Jalannya parah sekali. Jalan kira-kira yang nggak nyangkut. Kita cukup mainkan handle gas, pedal gas dan rem. Nggak usah diutik-utik handle-nya, kita handle 2 saja. Mulai ketemu jalan bagus. Ini handle posisi pada handle 2, kita tambah gas dikit, kemudian kita tekan kopling, langsung dorong ke depan saja handle-nya. Jadi ini udah masuk 3. Kalau kemudian udah agak tambah gas lagi, kita masukkan handle keempat, kopling tekan, tarik ke belakang. Nah ini udah 4. Nah seperti ini cara pegang setir. Kita santai saja, nggak usah terlalu keras, kita ikuti alur jalannya, jangan sampai kita belok ke kanan atau ke kiri, jadi bikin susah orang nanti kalau kita nggak tenang pegang setirnya. Posisi lurus, usahakan mobil posisi lurus jalannya, jangan kleang-kleong. Oke, nanti di sini ada tanjakan. Nah, nanti kita harus pakai handle berapa? Coba kita lihat tanjakannya kayak apa. Kita turunkan handle-nya, jangan lupa tekan kopling. Nah kita lihat tanjakannya, waduh rusak. Nah ini sobat, jadi kalau udah rusak begini kita nggak bisa main lembat. Nah jadi caranya tetap masuk handle 1, karena kalau di lembat agak ngebut ini bisa nyangkut karena jalan terlalu jelek. Kita masukkan handle 1, kita gas pelan-pelan. Kita akan menemui jalan yang turun, jadi kita nggak usah ngoper handle, kita main rem saja. Nah, main rem saja. Terus kalau udah kira-kira harus agak direm lagi, kita tekan kopling kita tekan biar dia turun sendiri mobilnya terus, karena ini turunan. Nah
seperti ini. Kita lepas lagi kopling, baru kita gas. Kita handle masuk 3. Kemudian kita masukkan ke 4, langsung tarik saja, kita tekan kopling dulu, masuk tarik 4. Kalau umpamanya kita mau 5, kita persneling 5 nih, kita tekan kopling, set, netralkan dulu, baru tekan ke kanan, handle-nya kita tekan ke depan, kita tarik ke kanan, lalu tekan ke depan. Ini udah 5. Oke, ini jalan jelek lagi, kita langsung rem saja. Rem, kita masukkan handle kedua lagi, kita tekan dulu ke kiri, baru ke belakang. Ini sudah 2. Saudara, kita pemirsa, kita ada tanjakan. Oke, kita tanjakan gini, umpamanya kita harus berhenti karena macet, kita jangan lupa tarik rem tangan. Set. Nah, tarik rem tangan. Kemudian di saat kita harus maju lagi, nah, kita masukkan langsung handle 1 aja. Tekan dulu, baru dorong ke depan. Ini 1. Kemudian kita atur gas sama kopling, sambil kemudian kita lepaskan rem tangan. Nah, seperti ini. Oke sobat, ada satu lagi cara mundurnya. Jangan lupa kita tekan kopling dulu, kopling tekan, kemudian handle kita tarik ke kanan, pol, tarik ke kanan pol, baru tarik mundur. Nah, mobil akan mundur. Jangan lupa kita kendalikan setir, lihat spion kanan kiri, terus spion yang di atas ini kita lihat ke belakang ada bahaya apa enggak. Nah, seperti ini pemirsa, seperti ini sobat. Oke, begitu caranya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi para sobat-sobat pemula yang belum bisa bawa mobil. Demikianlah tips dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.